Hai, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Franz Tonio. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang job desk di Starbucks Indonesia. Selain itu juga aku bakal nyeritain suka dan duka aku selama bekerja di Starbucks. Dan yang paling penting, dan yang paling orang-orang tunggu adalah berapa sih salary bekerja di Starbucks Indonesia. Wow, pasti penasaran kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk, subscribe dulu yuk. Dan terus tonton video ini. Terima kasih. Oke, kita mulai. Yang pertama, job desk sebagai barista di Starbucks tuh ngapain aja sih? Aku udah breakdown jadi 5 hal yang paling penting. Yang pertama adalah work as barista. Tara. Yang kedua adalah cleanliness atau cleaning. Yang ketiga adalah customer satisfaction. Yang keempat, develop yourself. Dan yang kelima, work well with others. Kita mulai bahas dari yang pertama, work as barista. Kita tahu, pekerjaan sebagai seorang barista adalah dia membuat kopi. Dia harus mengetahui tentang perbedaan dari cappuccino, latte, americano, bagaimana menghasilkan sebuah espresso shot yang baik, kemudian latte art, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia kopi. Kalian belajar mengenai caranya steam milk yang benar dan lain sebagainya. Itu pasti akan diajarkan di Starbucks dan kalian tidak perlu mempunyai skill barista sebelumnya karena Starbucks akan mengajarkannya. Aku dulu pertama masuk Starbucks itu nggak tahu sama sekali tentang kopi. Dan ketika aku masuk ke Starbucks, itu aku belajar banyak. Dan certified barista setelah aku menjadi karyawan dari Starbucks Indonesia. Yang kedua adalah cleanliness. Yap. Kita tahu bahwa Starbucks adalah salah satu perusahaan food and beverage ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan restoran, pangan dan lain sebagainya. Dan kita tahu kalau misalnya perusahaan yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman itu pasti akan berhubungan dengan kebersihan. Dari mulai kita harus nyuci piring, terus kita harus ngepel, kita harus menjaga kebersihan area toko, ngeberesin makanan-makanan atau minuman bekas dari customer. Itu adalah salah satu pekerjaan yang harus kalian kerjakan sebagai barista. Jangan berpikir kalau misalnya jadi barista itu enak bikin kopi doang. Ternyata enggak. Ternyata kalian juga harus memikirkan bahwa di sisi lain kalian juga harus bebersih juga. Yang ketiga adalah customer satisfaction. Kita belajar mengenal karakter dari customer karena customer itu beda-beda ya. Ada yang dia itu nice sama kita, ketika kita nice dia juga nice sama kita. Ada juga yang customer agak judes, ada juga customer yang emang dia buru-buru. Kita harus mempelajari bagaimana karakter dari customer itu. Dan kita juga harus memberikan service dan pelayanan yang baik kepada setiap customer gitu. Jadi di Starbucks juga belajar tuh tentang caranya nge-treat customer kayak gimana. Namanya customer service commitment. Lanjut ke yang keempat, itu develop yourself. Develop yourself itu apa sih? Nah, develop yourself itu adalah selama kamu bekerja di Starbucks, kamu itu nggak bakal stuck di situ aja. Karena Starbucks itu akan berjenjang karir. Jadi dari kamu pertama masuk, itu kamu akan dibina untuk certified menjadi barista. Setelah itu kamu menjadi barista trainer yang tadinya kamu diajarin di training, akhirnya kamu men-training barista baru. Kemudian kamu akan berjenjang karir lagi jadi coffee master. Selanjutnya kamu juga akan menjadi supervisor, kemudian asisten store manager, dan kemudian store manager, dan terus menerus akan berjenjang karir gitu. Dan yang kelima adalah work well with others. Work well with others ini adalah hal yang terpenting. Sebenarnya ini nggak cuma di Starbucks aja ya. Karena dimanapun kita bekerja, itu kerja sama tim itu adalah salah satu hal terpenting. Kita bekerja itu nggak sendiri. Kita punya rekan kerja kita dan kita harus bisa bekerja sama dengan mereka itu dengan baik karena itu akan menimbulkan rasa nyaman. Kalau misalnya kita udah nyaman kerja di satu perusahaan, itu akan menimbulkan loyalitas kita. Kita bakal loyal sama pekerjaan kita. Begitu. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang salary. Wow, semua orang pasti nunggu-nunggu tentang salary ini karena semua orang bekerja buat dapat
Uang, dan uang. Ya, itu juga adalah salah satu yang memotivasi kita untuk bisa bekerja, karena kita bekerja untuk mendapatkan gaji atau salary ya. Berapa sih salary di Starbucks? Di Starbucks itu ada 2 barista, part-time sama full-time. Nah, yang part-time dulu. Part-time ini biasanya mereka itu paruh waktu. Hitungannya adalah berdasarkan jumlah hari kerja mereka. Setahu aku, part-time ini dibayarnya 1 kali kerja atau 1 hari kerja itu adalah sekitar 140 sampai 150 ribu rupiah per harinya. Dan mereka itu bekerja biasanya 3 sampai 4 hari, maksimal 5 hari. Misalnya, kamu part-time, kamu kerja 4 hari, berarti 150 dikali 4, 600 ribu seminggu. Kali 4 minggu berarti sekitar 2.400.000. Itu rata-rata gaji part-time ya. Nah, kalau salary full-time itu adalah tergantung dari kota kalian masing-masing. Kalau misalnya di Bandung sendiri itu UMR-nya kan sekitar 3,5. Biasanya itu Starbucks itu suka ngasih salary lebih gede dibanding UMR. Jadi kalau di Bandung sendiri, kalau nggak salah itu sekitar 3,8 juta per bulan. Oh iya, ada satu hal yang menarik lagi. Di salary ini, selain kalian dapat gaji pokok yang tadi, kalian juga dapat insentif. Insentif ini disesuaikan dengan target dari store kalian masing-masing. Karena kan setiap store beda-beda tuh targetnya. Nah, dilihat dari situ. Cukup gede ya gajinya. Menurut aku sih itu udah lebih dari cukup untuk ukuran mahasiswa yang mau kerja paruh waktu atau misalnya full time. Oke, yang ketiga adalah suka dan duka aku selama kerja di Starbucks. Kita mulai dari sukanya dulu. Sukanya adalah aku belajar banyak di Starbucks ini, mulai dari coffee knowledge, ilmu tentang kopi, dari yang awalnya aku nol sama sekali, nggak tahu sama sekali tentang perkopian, ilmu-ilmu tentang kopi, sejarah kopi, dan lain sebagainya, sampai aku bisa tahu caranya bikin kopi kayak gimana, bikin manual brew, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ilmu yang sangat bermanfaat buat aku. Kemudian aku juga belajar mengenai analisa bisnis. Aku juga belajar caranya memberikan feedback, memberikan masukan kepada rekan dengan baik dan benar, terus ketemu dengan customer, bersosialisasi dengan orang banyak gitu. Kita ngobrol sama customer. Itu adalah salah satu manfaat dan suka yang aku dapatkan dari bekerja di Starbucks. Nah, kalau dukanya sebenarnya mungkin ini lebih ke kejadian-kejadian menarik ya. Maksudnya kejadian-kejadian yang bikin aku kayak sedih gitu. Cuman ini tuh adalah menjadi motivasi buat aku gitu. Kayak misalnya aku pernah dimarahin customer, argue sama customer, atau enggak customernya nggak mau tahu nih minumannya harus cepet beres. Padahal kita udah mengusahakan itu semua gitu. Sampai akhirnya aku dimarahin customer, ditunjuk-tunjuk customer. Itu pernah aku alamin. Dan itu kan menjadi sebuah duka ya. Duka banget, sampai sedih banget. Enggak sih. Tapi itu jadi motivasi buat aku. Berarti kalau kayak gitu aku harus lebih baik lagi. Oke, itu dia tadi. Oke, itu dia tadi. Aku udah jelasin 3 hal terpenting yang harus kalian tahu sebelum kalian masuk atau mau melamar kerja ke Starbucks. Yang pertama, job desk-nya apa. Kemudian yang kedua adalah salary-nya berapa. Dan yang ketiga adalah my personal opinion, suka dan duka selama bekerja di Starbucks. Mungkin ini bisa jadi referensi kalian ya, ketika nanti kalian mau bergabung menjadi barista. Dan nanti di video selanjutnya aku bakal cerita tentang gimana sih caranya ngelamar ke Starbucks Indonesia. Dan mungkin aku bakal ngasih tips dan trik gimana sih caranya supaya bisa kalian dengan pede ketika kalian interview. Kayak gitu. Oke, video kali ini sampai di sini. Makasih banget udah mau nonton video ini. Semoga video ini bisa memotivasi kalian. Semoga informasi yang aku sampaikan juga bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.